Halo Sobat Catur, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas salah satu partai terbaik dari Adolf Anderssen. Pertandingan ini bergelar The Evergreen Game, terjadi pada tahun 1852. Banyak sekali pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan oleh seorang Adolf Anderssen pada pertandingan kali ini. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita mulai permainannya. Permainannya sendiri berlangsung dalam tema Evan Gambit ya. E4 Adolf Anderssen mengawali, kemudian E5, kuda F3, kuda ke peta C6, dan gajah ke peta C4. Ini adalah Italian game. Kemudian dilanjutkan dengan kuda gajah ke peta C5, Giorgio Piano, dan B4. Ini adalah ciri khas dari Evan Gambit. Putih menerima gambit dan berlanjut dengan C3, mengusir gajah, kemudian gajah ke peta A5 dan D4, membongkar center. Pion kali pion, rokade dimainkan oleh putih, langkah standar dalam Evan Gambit ya, mengorbankan beberapa pion untuk mengambil inisiatif serangan dan membuka ruang. D3 dimainkan, tidak mau makan pion karena akan membuka diagonal panjang, sementara gajah hitam sudah tidak berada di tempatnya ya. Menteri ke peta B3 dengan ancaman ke pion yang ada di F7. Menteri naik untuk melindungi pion dan E5 didorong mengusir menteri dari penjagaan terhadap pion. Menteri bergeser ke peta G6 dan benteng bergeser ke peta E1 memberikan shadowing terhadap raja hitam yang masih berada di tengah papan. Kuda berkembang ke peta E7 dan gajah ke peta A3 memberikan pengawasan terhadap kuda hitam, dan B5 dimainkan, langkah blunder dari hitam. Menteri kali pion dan benteng ancam menteri. Menteri tarik mundur ke peta A4 dan gajah ke peta B6. Harusnya di sini rokade lebih baik atau pengembangan gajah ya. Kuda berkembang ke peta D2, dilanjut dengan gajah berkembang ke peta B7. Hitam masih belum mau untuk rokade dan kuda E4 dimainkan. Langkah salah, menteri ke peta F5, kemudian gajah kali pion memberikan ancaman tidak langsung terhadap menteri, dan menteri digeser ke peta H5 untuk menghindari ancaman tersebut. Boom, kuda skak di F6. Ini adalah pengorbanan dari seorang Adolf Anderssen. Wajib dimakan karena kalau tidak dimakan ini adalah royal forking ya. Jadi wajib dimakan balik menggunakan pion, dan gajah terkena 3 serangan. Benteng ke peta G8 dengan ancaman memakan kuda yang ada di peta F3. Tidak bisa dimakan balik oleh pion karena pion sedang terkena pin. Adolf Anderssen tidak peduli dengan ancaman tersebut dan memilih benteng ke peta D1. Mengaktifkan benteng menguasai 2 lajur terbuka, yaitu lajur D dan lajur E. Menteri kali kuda dianggap langkah blunder oleh engine saat itu, tetapi ini jelas ancamannya sangat serius, yaitu skakmat di peta G2. Belum lagi ada bantuan dari gajah ya. Kita bisa lihat bagaimana seorang Adolf Anderssen mencegah hal tersebut dengan boom, benteng kali kuda skak dibalas dengan kuda makan benteng. Langkah tidak akurat, langkah terbaiknya adalah raja bergeser, dan kemudian permainan berlanjut dengan boom, sacrifice queen. Raja wajib makan. Kalau raja bergeser maka ada jawaban menteri ke peta E7 skakmat. Jadi di posisi ini raja wajib makan ya, tidak bisa tidak, karena kalau tidak makan akan skakmat. Jadi kemudian datang lagi jawaban luar biasa dari Adolf Anderssen berupa boom, double check. Tidak bisa dimakan, raja wajib berpindah, dan raja
hanya punya 2 tempat untuk berpindah, yaitu ke petak C6 dan E8. Raja ke petak E8 dipilih. Kenapa memilih ke petak E8? Karena kalau ke petak C6 ada jawaban boom, skakmat. Tidak ada tempat lagi untuk raja berpindah. Jadi raja memutuskan untuk turun ke petak E8, tetapi boom, datang lagi serangan melalui gajah ke petak D7 memberikan skak, dan hanya ada 1 tempat untuk raja lari, yaitu ke petak F8. Apa yang terjadi kemudian? Boom, checkmate. Luar biasa game ini, berjuluk The Evergreen Game. Kenapa dijuluki The Evergreen Game? Bisa teman-teman baca di deskripsi, sudah saya tampilkan ya kenapa game ini dijuluki The Evergreen Game. Ya, mungkin itu analisa kita tentang partai hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe ke channel Enpasan Chess. Subscribe dari Anda akan berarti demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.